Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan kuasa dan berkas lingkaran. Nah, kuasa dan berkas lingkaran sebenarnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Hanya saja di sini disebut sebagai kuasa. Nah, tetap titiknya H, K apakah di dalam, tepat pada lingkaran ataupun di luar lingkaran. Yuk, sebelum mulai, kita simak dulu kompetensi dasar yang harus dikuasai. Masih menganalisis lingkaran secara analitik. Dan semoga setelah menonton video ini, kalian mampu menggunakan kuasa lingkaran untuk menentukan posisi titik terhadap lingkaran, serta menentukan garis kuasa dan persamaan berkas lingkaran. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dengan kuasa lingkaran. Nah, kuasa pada lingkaran ini menggambarkan posisi sebuah titik pada lingkaran, seperti tempat kedudukan ya. Hanya saja sekarang namanya kuasa lingkaran. Nah, di sini kalau posisi titik X1, Y1 terhadap lingkaran X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat, kuasanya adalah X1-nya kita substitusi, kita gantikan si X dengan X1. Lalu Y-nya kita gantikan dengan Y1. Nah, sehingga diperoleh K atau kuasa lingkaran, kuasa titik X1, Y1 terhadap lingkarannya adalah X1 min A dikuadratkan ditambah Y1 min B dikuadratkan. Lalu sama seperti minggu lalu, saya punya lingkarannya nih, titik pusatnya A, B. Nah, terus di sini punya P. X1, Y1. Nah, kan dapat dilihat bahwa OP itu kurang dari R kuadrat. Nah, ini kan juga cari panjang OP kuadrat. Nah, panjang OP kuadrat kurang dari R kuadrat. Nah, seperti pas tempat kedudukan, artinya P, X1, Y1 ini terletak di dalam lingkaran. Nah, kemudian kondisi yang kedua, saya punya lingkaran sama pusatnya A, B. Kemudian saya punya titik di sini. Nah, X1, Y1. Tak tarik garis OP. Ditarik garis OP. Nah, OP sebentar. Nah, tak tarik garis OP, kan jelas OP ini ya sama dengan si R-nya. Sehingga kita peroleh K sama dengan R kuadrat. Kuasanya panjang OP kuadrat sama dengan si R kuadrat. Artinya titik P X1, Y1 terletak pada lingkaran. Kemudian kondisi yang ketiga adalah saya punya lingkaran lagi, pusatnya A, B. Kemudian saya punya titik P X1, Y1 ini di luar. Nah, sehingga kita peroleh di sini panjang OP-nya lebih dari si jari-jari. Nah, di sini berarti OP kuadrat kan lebih dari R kuadrat, sehingga kita peroleh K lebih dari R kuadrat. Artinya si P X1, Y1 berada di luar lingkaran. Jadi kuasa itu adalah kuadrat dari jarak titik P X1, Y1 terhadap titik pusat. Kalau yang di sini gitu. Nah, kemudian yang materi berikutnya itu kita ke contoh 1 terlebih dahulu. Tentukan posisi min 2,1 terhadap lingkaran X min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 25. Yuk kita bahas dulu. Nah, contoh 1, kita hitung dulu kuasa titik min 2,1 terhadap lingkaran ini. Nah, karena lingkarannya adalah X min 2 dikuadratkan ditambah dengan Y plus 3 dikuadratkan, maka kuasanya inilah
menggantikan X, ini menggantikan Y. Di sini X1, Y1. X-nya diganti dengan min 2. Min 2 dikurangi 2 kuadrat ditambah dengan Y1 tambah 3 dikuadratkan. Berarti kuasanya min 2 dikurangi 2 adalah min 4 dikuadratkan ditambah ini 4 dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan, min 4 kali min 4 yaitu 16. Ditambah 16 ini sama dengan 32. Jelas di sini adalah si R kuadratnya. Berarti kalau ini kita bandingkan dengan R kuadrat, ini lebih dari 25. Artinya karena lebih, berarti posisi titik negatif 2,1 berada di luar lingkaran. X min 2 kuadrat tambah Y plus 3 dikuadratkan sama dengan 25. Selesai untuk contoh 1. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya ya. Tentang kuasa lingkaran, tapi sekarang terhadap X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C. Kalau tadi kuasa lingkaran dibandingkan dengan R kuadrat, sekarang kuasanya dibandingkan dengan 0. Gitu ya, sama seperti kemarin kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini kuasanya berarti X-nya kita ganti dengan X1. Y-nya kita ganti dengan Y1. Sehingga K sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan Y1 kuadrat tambah AX1 tambah BY1 tambah C. Nah, terus kita bandingkan. Kalau K-nya kurang dari 0, artinya titik X1, Y1 di dalam lingkaran. Nah, sekarang K-nya dibandingkan dengan angka 0. Kalau dia sama dengan 0, berarti titik PX1, Y1 pada lingkaran. Kalau K lebih dari 0, artinya titik berada di luar lingkaran. Tidak menyalahi konsep yang telah kita pelajari sebelumnya. Yuk, untuk lebih jelasnya kita simak contoh 2. Tentukan posisi 4,3 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurangi 2Y min 54 sama dengan 0. Berarti kita akan ganti X-nya dengan angka 4, Y-nya dengan angka 3, lalu bandingkan dengan angka 0. Apakah kurang dari 0? Apakah sama dengan 0 atau lebih dari 0? Nah, kita tulis dulu lingkarannya, yaitu si X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X kurangi 2Y min 54. Kemudian X-nya diganti 4, berarti 4 kuadrat. Ditambah dengan Y-nya diganti 3, berarti 3 kuadrat. Ditambah 6X, X-nya ganti 4. Kurangi 2Y, Y-nya ganti 3, min 54. Sehingga kita peroleh 4 kuadrat adalah 16, tambah 9, tambah 24, kurangi 6, kurangi 54. Nah, 16 tambah 9 itu adalah 25. 25 tambah 24, 49. 49 kurangi 6. 43 dikurangi 54 hasilnya adalah min 11. Jelas bahwa min 11 akan kita bandingkan dengan angka 0. Min 11 itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, artinya posisi titik 4,3 berada di dalam lingkaran. Nah, jadi kalau yang lingkaran di dalam lingkaran. Jadi kalau ruas kanannya jari-jari, ya kita bandingkan dengan jari-jari. Kalau ruas kanannya 0, kita bandingkan dengan angka 0. Semoga paham ya. Kalau masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Materi berikutnya adalah garis kuasa. Garis kuasa itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran tertentu. Jadi, tadi kan kuasa itu jarak gitu ya. Jarak antara ini ada garis itu, ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. Nah, ini kuasanya tuh sama itu.
Jadi garis ini ke lingkaran, garis ini ke lingkaran itu sama. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kan kita punya dua buah lingkaran. Sebut saja si L1 itu si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1Y, C1 sama dengan 0. Kemudian kita punya lingkaran yang kedua, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2. Nah, ini kita selisihkan persamaan garis kuasanya, berarti L1 kurangi L2. Kita tulis si L1. Kemudian kita tulis si L2, tarik garis, kemudian kurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat kan 0. Y kuadrat kurangi Y kuadrat 0. Tinggal kita punya A1X kurangi A2X. B1Y kurangi B2Y. Dan C1Y kurangi C2. Nah, ini yang ada X-nya kita kelompokkan, X-nya kita keluarkan, diperoleh A1 min A2X ditambah B1 min B2Y tambah C1 min C2. Jadi untuk memperoleh persamaan garis kuasa, kita kurangkan, kita selisihkan si L1 dengan L2. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh ketiga berikut. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurangi 6Y kurangi 12 ini sama dengan 0. Dan si X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 8Y min 19 sama dengan 0. Kita diminta mencari persamaan garis kuasa dari kedua lingkaran tersebut. Yuk kita bahas. Nah, pertama, kita tulis dulu lingkarannya. Si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurangi 6Y min 12 sama dengan 0. Ini lingkaran pertama. Kemudian tulis lingkaran kedua. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2X kurangi 8Y min 19 sama dengan 0. Kita tarik garis, kurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat 0, Y kuadrat kurangi Y kuadrat juga 0. 4X kurangi min 2X berarti 6X. Min 6Y kurangi min 8Y berarti plus 2Y. Min 12 kurangi min 19 berarti plus 7 sama dengan 0. Selesai. Inilah persamaan garis kuasanya, yaitu persamaan garis kuasa 6X tambah 2Y tambah 7 sama dengan 0. Selesai. Kita lanjutkan agar lebih jelas lagi tentang garis kuasa. Lanjut membahas contoh 4. Diketahui persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurangi 6Y tambah 3 sama dengan 0. Dan persamaan lingkaran lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurangi 2Y kurangi 17 sama dengan 0. Di sini kita diminta untuk menentukan titik pada sumbu Y yang mempunyai kuasa sama terhadap kedua lingkaran itu. Dan yang B menentukan kuasa dari titik tersebut. Berarti di sini kita akan mencari garis kuasanya dulu, yaitu garis yang mempunyai kuasa sama terhadap lingkaran ini juga terhadap lingkaran ini. Jadi kayak gini. Nah, lingkaran ini kuasanya di sini. Nah, terus nanti kita cari dengan perpotongan terhadap sumbu Y. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Nah, bagian A, kita cari dulu persamaan garis kuasanya ya. Tulis lingkaran yang pertama, si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurangi 6Y tambah 3 sama dengan 0. Lingkaran yang kedua, si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X kurangi 2Y kurangi 17 sama dengan 0. Tarik garis, kurangkan. X kuadrat kurangi X kuadrat 0, Y kuadrat kurangi Y kuadrat 0, 4X kurangi 6X, yaitu min 2X. Hati-hati saat pengurangan ya. Terus min 6Y kurangi min 2Y, yaitu min 4Y. Nah, terus 3 min 17 berarti plus 20 sama dengan 0. Berarti titik kuasanya itu, titik pada sumbu Y punya kuasa yang sama, itu berada di garis ini. Gitu. Karena kita diminta untuk mencari titik pada sumbu Y,
Nah, titik pada sumbu Y artinya apa? Ini perpotongan si garis terhadap sumbu Y. Nah, berarti X-nya sama dengan 0, sehingga diperoleh min 2 kali 0, min 4 kalikan Y, tambah 20 itu sama dengan 0. Ini 0, min 4Y, sama dengan min 20. Ini kali lawannya bagi, sehingga di sini kita peroleh min 20 per min 4 sama dengan 5. Yang namanya titik itu sepasang X, Y. Berarti diperoleh titiknya itu adalah 0,5. Nah, yang B kita diminta mencari kuasa dari titik tersebut. Nah, ini 0,5, carilah kuasanya. Boleh substitusikan ke sini, boleh juga substitusi ke sini. Nanti hasilnya akan sama karena kuasa itu adalah jaraknya itu sama gitu. Ini ke sini itu sama. Nih, silahkan boleh bebas substitusi ke salah satu atau keduanya. Nanti harus dapat yang sama. Coba aja substitusi yang pertama. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y plus 3 kan sama dengan 0. Ini. Terus K-nya berarti kita ganti. X-nya dengan 0, Y-nya dengan 5. Nah, kan 4 kali 0 min 6 kali 5 plus 3. K-nya kuasanya kita peroleh 25 kurangi 30 tambah 3. Ketemu minus 2. Nah, kalau mau substitusi ke persamaan lingkaran yang kedua juga boleh. X kuadrat tambah Y kuadrat ini ya. Plus 6X min 2Y min 17. Ini lingkaran kedua. Kuasanya X-nya ganti 0, Y-nya ganti 5. Nah, min 2 kali 5 min 17. Kan berarti kita punya 25 kurangi 10 kurangi 17. 25 kurangi 10 15. 15 kurangi 17 adalah min 2. Sehingga mau lingkaran manapun akan sama. Itulah arti dari kuasa. Semoga paham ya. Nek bingung jangan sungkan untuk bertanya. Nah, lanjut ke materi yang terakhir, submateri yang terakhir yaitu berkas lingkaran. Berkas lingkaran itu adalah sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Dengan persamaannya itu adalah L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Pertama, nanti kita harus cari si lambda itu berapa. Yuk, kita simak cara mencarinya. Nah, diketahui dua buah lingkaran si L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 6 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y min 4 sama dengan 0. Ini saling berpotongan. Tentukan berkas lingkaran yang melalui titik potong lingkaran tersebut dan melalui 2,1. Yuk kita bahas. Nah, kita tulis persamaan berkas lingkarannya tadi adalah si L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. L1-nya kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 6 sama dengan 0 kan nggak perlu, cukup sampai sini. Terus ditambah lambda L2-nya adalah si X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 6Y min 4 sama dengan 0. Kemudian karena berkas lingkaran ini melalui titik potong juga melalui 2,1. Artinya 2,1 bisa menggantikan peran X, bisa menggantikan peran Y. Jadi X-nya kita ganti dengan 2 kuadrat, Y-nya kita ganti 1 kuadrat, 2 kali 1. X-nya 2 ya. 2 kali 2, 4, Y-nya 1, min 6. Lambda. X-nya 2 kuadrat, Y-nya 1 kuadrat, 4 kali 2 min 6 kali Y-nya ganti 1 min 4 sama dengan 0. 4 tambah 1 kurangi 4 kurangi 4 kurangi 6 tambah lambda 4 tambah 1
4 tambah 1 tambah 8 kurangi 6 kurangi 4 sama dengan 0. 4 tambah 1 5, 5 kurangi 4 1, min 3, min 9. Min 9 tambah lambda, ini 5, 13 kurangi 10, 3. Sama dengan 0. Berarti kita punya 3 lambda sama dengan 9, lambdanya sama dengan 3. Nah, kemudian si lambda kita substitusikan ke berkas lingkaran kebersamaan ini. Lambdanya diganti angka 3. Nah, ini sama ya, hanya mengganti lambda sama dengan 3. Saya udah tak copy, ini hapus saja, lambdanya ganti angka 3. Nah, ini hapus semua. Nah, tulis ulang gitu ya, tulis ulang. Nah, tapi lambdanya ganti dengan 3. Jadi disubstitusi ulang. Kita peroleh x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y min 6 ditambah 3x kuadrat tambah 3y kuadrat perkaliannya adil ditambah 12x min 18y min 12 sama dengan 0. Kita operasikan yang sejenis x kuadrat tambah 3x kuadrat 4x kuadrat y kuadrat tambah 3y kuadrat 4y kuadrat min 2x tambah 12x berarti plus 10x. Terus min 4y min 18y min 22y min 6 min 12 min 18 sama dengan 0. Nah, ini sederhanakan, bagilah dengan 2 sehingga diperoleh 2x kuadrat tambah 2y kuadrat tambah 5x min 11y min 18 bagi 2 berarti min 9 sama dengan 0. Ketemulah persamaan berkas lingkaran dengan menggunakan rumus L1 tambah lambda L2 sama dengan 0. Substitusi L1 L2 untuk memperoleh lambda melalui titik apa disubstitusi, ketemu lambda substitusikan lagi ke L1 tambah lambda L2 tapi lambdanya yang diganti. Oke. Untuk materinya sudah selesai, contoh soalnya juga sudah selesai. Jika masih ada yang bingung, jangan sungkan untuk bertanya. Semangat dan mari berbahagia belajar matematika.